Halo semuanya, para pejuang KSK dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview atau mengulas soal Olimpiade Biologi untuk bidang biosistematika. Sebelum kita membahas atau mereview soalnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai filogenetik. Filogenetik merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari dan menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan dari kelompok organisme. Filogeni merupakan sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait atau saling berhubungan. Hal tersebut diwakili oleh pohon filogenetik yang menunjukkan bagaimana spesies tersebut terhubung satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Filogenetik merupakan kajian mengenai hubungan evolusi di antara organisme atau gen dari unit taksonomi, dipelajari menggunakan kombinasi antara biologi, molekuler, dan teknik statistik. Dasar klasifikasi atau pengelompokan yang digunakan dalam sistem filogenetik adalah persamaan dan perbedaan antara sifat morfologi, anatomi, dan molekuler. Sistem tersebut mencerminkan urutan perkembangan serta jauh dekatnya kekerabatan antar takson, selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat berupa morfologi dan anatomi. Taksonomi filogenetik merupakan pengelompokan spesies atau jenis baru dengan cara analisis molekuler dan morfologi. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan persamaan fenotip yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, fungsi fisiologis, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusioner, jenis nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Filogenetik sistem yaitu pengelompokan organisme yang didasarkan pada kesamaan warisan evolusi. Teknik sequencing DNA dan RNA dianggap memberikan filogeni paling berarti, terutama untuk menentukan nenek moyang dan evolusi yang terjadi. Jadi, tujuan dari biosistematika yaitu untuk menciptakan suatu klasifikasi atau pengelompokan yang mencerminkan sejarah evolusi dari suatu organisme hidup. Perhatikan gambar berikut. Pohon filogenetik ini menunjukkan tentang bagaimana tiga spesies hipotetis itu terkait satu sama lain melalui nenek moyang yang sama. Apakah kalian melihat mengapa spesies 1 dan spesies 2 lebih erat terkait satu sama lain daripada spesies 2 dan spesies 3? Jadi, salah satu cara untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan organisme yang menunjukkan filogeni disebut dengan clade. Clade merupakan sekelompok organisme yang melingkupi leluhur serta juga semua keturunannya. Clade ini didasarkan pada kladistika. Ini merupakan metode membandingkan ciri-ciri dari suatu spesies terkait dalam menentukan hubungan leluhur serta juga keturunannya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar kladogram berikut menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, nenek moyang kita berevolusi, mewarisi suatu ciri-ciri atau karakteristik pada setiap organisme. Jika suatu keturunan tidak memiliki karakteristik yang diwariskan, ia akan terpisah. Contohnya hewan lamprey, yaitu organisme yang pertama kali terpisah dari karakter warisan nenek moyangnya, yaitu berupa rahang. Clade ini diwakili oleh kladogram, seperti pada gambar ini. Kladogram tersebut merupakan clade mamalia serta juga reptilia. Clade reptilia ini termasuk burung atau aves.
Hal tersebut menunjukkan bahwa burung atau aves berevolusi dari reptilia. Carolus Linnaeus, seorang ilmuwan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan mamalia, reptilia, serta juga burung-burung atau aves di kelas yang terpisah. Ini menutup hubungan evolusi mereka. Nah, dari pohon filogeni kita juga dapat menemukan beberapa kelompok organisme yang berbeda. Di antaranya adalah kelompok monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Monofiletik yaitu jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson yang lain. Sedangkan parafiletik yaitu jika takson tidak meliputi spesies yang memiliki nenek moyang yang sama yang menurunkan spesies yang termasuk ke dalam takson tersebut. Sedangkan polifiletik yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Kelompok monofiletik, parafiletik, dan polifiletik dapat diilustrasikan pada slide berikut. Pada monofiletik, takson 1 yang terdiri dari 7 spesies memenuhi kualifikasi sebagai suatu pengelompokan monofiletik yang merupakan bentuk ideal dalam suatu taksonomi. Takson tersebut meliputi semua spesies terutama dan juga nenek moyang bersama yang paling dekat yang ditunjukkan pada spesies B. Pada parafiletik, spesies A dimasukkan tanpa menggabungkan semua keturunan dari nenek moyang tersebut. Sedangkan pada kelompok polifiletik, pada grup polifiletik, suatu subkelompok di dalam takson 1 adalah polifiletik, yaitu spesies E dan G diturunkan dari 2 nenek moyang yang paling dekat, yaitu spesies C dan spesies F. Contoh tumbuhan berbunga atau spermatofita adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di data-data molekuler. Mendapati bahwa monokotil atau tumbuhan berkeping satu merupakan kelompok monofiletik atau tumbuhan paku seperti Petridophyta atau Filicophyta adalah satu divisi dengan 4 kelas monofiletik. Salah satunya adalah Silotopsida yang mencakup Ophioglosales. Setelah kalian mengetahui tentang kelompok filogenetik yaitu monofiletik, parafiletik, dan polifiletik, maka selanjutnya kita dapat mereview atau mengulas soal berikut. Soal nomor 1. Dari kelima diagram di bawah ini, yang merupakan diagram yang menggambarkan kelompok monofiletik adalah A, B, C, D, atau E. Nah, jadi dari kelima diagram ini, manakah yang termasuk ke dalam kelompok atau grup monofiletik? Nah, tadi pengertian dari monofiletik adalah jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson yang lain. Nah, jadi berdasarkan informasi tersebut, kelompok monofiletik ditunjukkan pada gambar A. Jadi pada diagram A ini merupakan kelompok atau grup dari monofiletik yang terdiri atas satu common ancestor dan semua turunannya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan pohon di bawah ini. Tentukan pernyataan yang tepat. 1. In-group terbagi menjadi 4 kelompok monofiletik. 2. X merupakan nenek moyang bersama terdekat dari outgroup dan in-group. 3. Kelompok yang terdiri atas B, C, D, dan E hingga Y bersifat parafiletik. Apakah jawabannya? A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, semua benar, atau E, semua salah. Oke, kita bahas jawabannya ya. Nah, untuk bagian I,
In-group merupakan sekelompok taksa yang diteliti, sedangkan out-group merupakan taksa yang dijadikan sebagai pembanding bagi in-group. In-group di atas adalah A sampai E. Jadi A, B, C, D hingga E ini merupakan bagian dari in-group atau sekelompok taksa yang diteliti. Mereka membentuk 5 kelompok monofiletik, yaitu AB dengan Q sebagai nenek moyang bersama terdekat atau most recent common ancestor atau MRCA. DE dengan P sebagai MRCA. Kemudian DEC dengan Z sebagai MRCA dan AB, DE, dan C dengan Y sebagai MRCA atau nenek moyang bersama terdekat. Sedangkan bagian kedua, X merupakan MRCA dari outgroup dan ingroup. Sedangkan bagian ketiga, parafiletik yaitu kelompok yang berasal dari satu MRCA namun tidak mencakup seluruh keturunan dari MRCA tersebut. Dalam ilmu biologi dan genealogi, nenek moyang bersama paling dekat atau most recent common ancestor atau biasa disingkat dengan MRCA merupakan individu yang menjadi nenek moyang langsung organisme-organisme tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut nenek moyang sejumlah gen yang bersifat haplotip dan bukan organisme. Nah, jadi berdasar ke informasi di atas, jawaban yang benar adalah D, semuanya benar. Jadi 1, 2, dan 3 ini merupakan pernyataan yang benar, yang sesuai dengan diagram pohon ini. Semoga kalian bisa memahami soal-soal mengenai biosistematika ini ya. Demikianlah pembahasan soal untuk materi biosistematika. Apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan dilontarkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dadah.